Ya, secara konteks sebangsa sebenarnya kalau kita bicara kemerdekaan berarti kita sebagai bangsa itu memiliki semacam apa ya, kebebasan untuk berkreasi, Oke. kebebasan untuk berkarya, kebebasan menentukan nasib kita, kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan. Kalau dulu kan kita nggak bisa buat keputusan. Ya. Pada saat dia mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupannya, pada saat yang bersamaan rantainya dilepaskan. Lakukan hal-hal yang baik, jangan dirusak bangsa ini, begitu maksudnya. Oke, sekarang di hari Senin yang indah ini ya, kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, ini di depan kita ada tamu yang baru pertama kali nih ya. Tamu istimewa. Tamu istimewa nih, kalau misalkan Jarang kalian diundang. belum pernah Pak, bahkan Belum bukan pernah, jarang, Wah, belum pernah. Ini pertama kali. Saya kepedia nih. Pertama kalinya Pak Yohanes hadir di program kita, di program Ngobrol Apa. Terima kasih Pak Yohanes Ya, sama-sama. sudah hadir. Dan di Senin yang indah ini seperti biasa kita hadir ya buat menemani pagi kalian di program Ngobrol Apa dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja program ini direcord secara visual, jadi kalian bisa menonton siaran ulangnya secara visual di channel kita di Disciples Media yang akan ditayangkan pada besok hari Selasa tanggal 29 untuk sesi yang pertama jam 6 sore. Dan untuk sesi kedua akan ditayangkan pada tanggal 5 September jam 6 sore juga di hari yang sama. Oke. Nih Pak Yohanes, terima kasih buat waktunya ya. Sudah menyempatkan sama-sama. diri nih ya. Saya padahal sibuk loh nih. Waduh, nih orang sibuk yang diundang. Ini jadi merasa gimana nih Pak Yo ya? Bayarannya khusus Mas. Bayarnya khusus Pak. Kita nanti makan gorengan bareng. Traktir siapa? Oke. Nah, jadi kita masih dalam suasana 17 Agustus, Pak ya. Ya. Yang baru saja kita rayakan 1-2 minggu yang lalu. Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan kalau kalian nonton secara visual nih, kita sama-sama menggunakan, saya menggunakan songkok dan Pak Yohanes menggunakan udeng dari Bali. Ya. Oke, ini songkoknya dari Gresik saya dapat. Songkok Gresik. Oke. Jadi karena kita temanya kemerdekaan, jadi nggak lepas sama perjuangan Pak ya. Perjuangan bangsa Indonesia yang mana dulu itu banyak banget kita berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Tapi blend jadi satu. Dan setelah ngeblend itu namanya jadi Indonesia. Gitu ya. Bukan lagi daerah membela daerahnya masing-masing gitulah ya. Kasarnya seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal kemerdekaan nih Pak. Nah kita langsung aja nih. Menurut Pak Yohanes nih, definisi merdeka ini apa nih Pak? Ya ini, saya kalau di wawancara, diajak ngobrol, pasti pertanyaan definisi begitu. Betul. Padahal masing-masing orang bebas membuat definisi. Oke, itu pendapat berarti Pak ya? Oke. Tetapi secara umum sebenarnya kalau bicara merdeka itu kan kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu selalu bicara mengenai bebas. Oke. Kemudian bicara mengenai kemandirian. Jadi dia bebas dan mandiri. Jadi sebenarnya saya sendiri bisa membuat definisi sebenarnya. Jadi merdeka itu berarti saya merasa nyaman. Oke. Merasa nyaman. Jadi merdeka walaupun mungkin dalam keadaan tertekan pun ketika dia merasa nyaman, dia merasa aku merdeka. Dalam situasi yang saat ini. Kemarin saya ada sempat ngobrol-ngobrol ya dengan masyarakat, ini saya ngobrol-ngobrol. Saya tanya mereka, Pak, kira-kira apa sih arti merdeka menurut Bapak? Dia bilang begini. Sebenarnya merdeka itu harus dilihat zamannya Pak katanya. Harus dilihat zamannya. Lihat zamannya Pak. Kalau zaman dulu mungkin kita merdeka artinya kita bebas dari penjajahan. Ya. Nah kalau masa kini merdekanya harus didefinisikan lagi. Berbeda ya. Berbeda lagi sehingga merdeka itu kan sebenarnya bisa didefinisikan secara umum. Itu pengertiannya kita bebas. Ya. Entahkah bebas dari penjajahan kalau masa lalu. Kalau sekarang orang bilang bebas dari kemiskinan. Bebas dari rasa takut. Bebas dari hutang. Hutangnya pakai. Merdeka berarti mereka hutang. Merdeka. Jadi ada namanya kebebasan finansial. Iya. Dia bebas, dia mandiri, dia merdeka. Nah makanya kemerdekaan itu sebenarnya harus dimaknai. Jadi sebenarnya kita tidak bisa harus fix satu definisi merdeka bebas, tapi kita bisa definisikan berdasarkan situasi dan masing-masing boleh lah. Mungkin yang mengikuti acara ini boleh membuat definisi apa merdeka menurut saya. Ya betul. Boleh tulis di komentar ya atau di chat box kita. Hadiah ya.
Nanti disiapkan. Oke, terima kasih Pak Yo. Itu tadi definisi merdeka ya. Setidaknya merdeka itu tapi dari semua kemerdekaan tadi merdeka finansial, merdeka belajar, merdeka apapun itu pada dasarnya ada satu kata yaitu ya berarti bebas Pak ya. Secara bebas, nggak ada beban gitu lah. Nggak ada beban, dia menikmati saja. Nah itu merdeka. Oke, nah kalau kita tarik mundur ke belakang 78 tahun yang lalu bisa dibilang berarti merdeka ini merdeka dari penjajahan. Betul. Ya, merdeka dari penjajahan. Dan tadi dibilang juga bahwa tergantung zaman. Tergantung zaman, iya. Gitu. Ya tadi tuh kalau misalkan dulu 78 tahun yang lalu berarti ya masih ada penjajah, kita merdeka dari penjajah. Tapi bukan berarti kita merdeka dari hal yang lainnya nih Pak ya. Oke, masih ada hal-hal yang katakanlah membelenggu pada masa itu dan bahkan sampai sekarang juga pasti masih ada. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong 78 tahun Indonesia merdeka nih Pak. Makna kemerdekaan bagi kita ini apa Pak? Secara konteks kebangsaan nih. Ya, secara konteks kebangsaan sebenarnya kalau kita bicara kemerdekaan berarti kita sebagai bangsa itu memiliki semacam apa ya, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berkarya, kebebasan menentukan nasib kita, kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan. Kalau dulu kan kita nggak bisa buat keputusan. Betul. Kita harus semua diatur. Tapi sekarang silakan. Bahkan sekarang kita bebas berbicara begitu loh. Betul. Walaupun itu akhirnya ada masalah-masalah. Orang mau ngomong apa saja bebas. Nah, makanya kita harus memahami dalam konteks kebangsaan, kita lihat bangsa yang berbeda-beda ini kita bebas berbicara. Tapi tentunya kita harus memahami karena kita berbeda-beda, ya juga harus hati-hati. Iya, jangan sampai menyinggung gitu ya. Jangan sampai menyinggung. Katakanlah kalau sekarang itu SARA, jangan sampai menyinggung begitu ya. Suku, ras, dan agama. Ya kita harus hati-hati memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kita bebas ngomong, tapi hati-hati. Karena ada dimensi-dimensi tertentu, itu bisa membuat orang lain tersinggung. Betul. Jadi itu kalau pertanyaannya apa sih makna kemerdekaan dari konteks kebangsaan yang pada masa kini yang kita lihat ya memang kita bebas sekarang bahkan di era demokrasi ini kita bebas ngomong ya. Betul. Bicara apa saja boleh, berpikir apa saja boleh. Makanya jangan sampai orang itu tidak berani berpendapat. Oke. Berarti belum merdeka nih Pak. Ya, khususnya anak muda ini. Punya pendapat boleh, tapi jangan hanya berpendapat saja, tapi juga harus ada karya. Dan pendapat pun sekarang bisa diorasikan atau bisa diungkapkan dimanapun Pak ya. Dimanapun. Lewat sosial media bahkan bisa. Turun ke jalan pun bisa. Jadi dia tidak beda pendapat dengan orang lain boleh. Tapi kan berarti kan gini saya lihat. Jadi berarti kita sekarang harus melihat kemerdekaan itu bukan saja kita bebas, tetapi mulai menata ini. Menata secara dewasa itu kita ngomongnya bebas. Tapi mulai kita melihat apakah saya boleh ini, boleh itu, sehingga mulai dewasa. Mungkin kalau orang begitu dibuka kerannya bebas, ngomong apa saja. Tapi pemerintah sekarang kan menata, ngomong tapi ya lihat kesopanan. Kita ini orang timur, kita ini punya sopan santun. Kepada orang tua bagaimana, kepada yang lain bagaimana. Itu sebenarnya perlu ditata lagi begitu. Oke. Jadi merdeka bukan berarti kita bisa semaunya gitu Pak ya. Beda berarti Pak ya. Merdeka dengan bergerak semaunya. Merdeka dalam pengertian terserah saya. Nah itu Pak. EGP emang gue pikirin. Oh ada istilah baru nih EGP. Oke. Nah ini dalam konteks sekarang karena ini channel kita kan channel ini Pak ya. Ada konteks kekristenan juga yang kita akan bahas nih ya. Nah ini sekarang sebagai konteks orang percaya nih ya, kita sering dengar istilah I'm free atau kita sudah merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, kapan nih Pak peristiwa kita sudah benar-benar dimerdekakan sama Kristus nih? Ya kalau kita bicara momentum momentum dimerdekakan ya ketika orang itu percaya kepada Kristus. Pada saat dia mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupannya, pada saat yang bersamaan rantainya dilepaskan. Dia dimerdekakan dari hukuman dosa, dimerdekakan dari kuasa-kuasa gelap, dimerdekakan dari apa saja. Dia dimerdekakan. Itu momentum. Jadi kalau pertanyaan ini kapan? Nah, momentumnya ketika dia percaya. Ketika dia percaya ya. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada saat itulah Kristus memerdekakan kita. Ada yang bilang itu berarti istilahnya lahir baru gitu Pak. Ya, lahir baru. Ya, manusia baru. Manusia baru, betul. Dan itu kadang-kadang, bukan kadang sih, pasti semua orang momentumnya beda-beda. Betul.
ada yang waktu masih kecil, ada yang waktu remaja, ada yang waktu pemuda, dan mungkin bahkan sudah lanjut usia dia baru katakanlah dimerdekakan. Ada Pak ya? Ada. Oke. Jadi setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda. Bahkan ternyata kedewasaan itu kan tidak ditentukan oleh umur. Betul. Nah, karena itu kan ditentukan bagaimana dia meresponi panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dan bagaimana dia menjalani panggilan itu berdasarkan iman yang diyakini. Oke. Nah, sekarang kalau Mas Palung kapan merdeka? Saya Pak. Saya tanya dulu nih. Oh oke. Kalau lupa kapan dia merdeka kan? Saya mau SMP sih Pak, tapi saya lupa tanggal tepatnya. Tapi sama, SMP. Saya juga SMP Pak. Setelah SMP itu saya juga saat itu mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Oh iya. Jadi dalam konteks itu, kalau pertanyaannya kapan saya dimerdekakan, ya ketika saya mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Kristus, pada saat itulah saya dimerdekakan oleh Kristus. Oke, itu dalam konteks kekristenan ya. Ya. Jadi memang tadi ya seperti Pak Yo bilang tadi, merdeka itu tergantung konteks. Merdeka apa dulu nih ya? Ya, betul. Gitu. Termasuk merdeka dari dosa ini, merdeka dari hukuman maut yang sudah kita terima masing-masing ya. Jadi bisa dibilang Tuhan sudah mengorbankan dirinya dulu waktu 2000 tahun yang lalu dengan pengorbanan di kayu salib, dan itu adalah momentum di mana kita bisa percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan disitulah ketika kita percaya, berarti disitulah kita merdeka atas dosa. Seperti itu ya. Tapi nggak bisa sendiri itu tadi, karena sudah ada pengorbanan Kristus di kayu salib pada saat itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal merdeka tadi Pak, kalau kita sudah dimerdekakan sama Kristus nih ya, ini mungkin tidak ada di teks kita nih Pak ya, teman ini timbul aja nih. Kalau ada ide Pak. Iya. Ini kreatif. Karena kita sudah dimerdekakan sama Kristus nih. Nah, kira-kira orang yang merdeka dalam konteks kekristenan ini seperti apa sih Pak? Apa yang harus dilakukan gitu? Ya sebenarnya begini, kalau dalam membaca dari kitab Galatia ya, itu selalu dibilang begini. Kita tuh jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk melakukan hal-hal yang keliru begitu. Saya pakai bahasa yang sederhana ya. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang semaunya saya, hal-hal terserah saya. Orang saya bilang EGP, emang gue pikirin ya. Maksudnya memang saya pikirin saya mau ngomong apa, saya nggak peduli. Iya. Terserah. Nah, ternyata kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita diminta untuk bertanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab. Artinya sekarang, dulu Anda katakanlah dibelenggu oleh dosa, akibatnya adalah dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita dimerdekakan. Kita diminta untuk bertanggung jawab untuk apa? Ya berkarya, melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita lakukan apa? Hal-hal yang baik. Ya sama juga dengan kemerdekaan kita secara bangsa ya. Lakukan hal-hal yang baik, jangan dirusak bangsa ini, begitu maksudnya. Sama dengan kita sebagai orang Kristen, ya sekarang lakukan hal-hal yang baik. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kita harus menjadi saksi, menjadi terang. Dengan melakukan hal-hal yang baik itu, contohnya apa ya? Banyak lah. Mungkin kita tidak bisa memberi sesuatu ya. Tetapi kita bisa katakanlah menanam pohon, atau membersihkan sungai, atau kita tidak menebang pohon sembarangan, atau kita tidak sembarangan tembak burung atau tembak binatang. Akhirnya itu menimbulkan kekacauan lah, tanda petik, dalam alam ini. Sehingga itu hal yang baik itu kita bisa lakukan. Jadi itu Pak ya, jadi merdeka di dalam konteks kekristenan bukan berarti seenaknya aja ya, bukan bisa saja. Selalu ada tanggung jawab kita. Betul, ada tanggung jawab yang harus kita penuhi juga ya, sebagai orang yang merdeka. Itu tadi. Merdeka. Oke, Pak Yohanes, terima kasih. Kita sudah membahas di sesi yang pertama ya tadi soal kemerdekaan. Kita sudah bahas soal kemerdekaan Indonesia itu sendiri dan juga kemerdekaan di dalam konteks kekristenan. Oke, jadi kita pastinya habis sesi yang pertama ini ada sesi yang kedua. Tapi buat kalian yang mungkin pingin lihat nih ya, kita pakai songkok, dan saya pakai songkok maksudnya, Pak Yo pakai udeng dari Bali. Nah, silakan aja nanti tonton besok ya, bukan nanti, besok tonton aja tanggal 29 jam 6 sore sesi yang pertama secara visual di YouTube kita di channel Disciples Media. Oke, kalau gitu tunggu aja, habis gini kita akan balik lagi dengan materi berikutnya di sesi yang kedua.